Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini, saya Bang Elgi akan membacakan rangkaian peristiwa zaman Jepang. Penulis Bapak Ahmad Bakri. Semoga beliau diterima iman Islamnya, ditempatkan di tempat yang layak di alam kuburnya, serta tak lupa kepada keturunannya semoga diberikan kesehatan dan rizki yang berkah. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Penerbit PT Dunia Pustaka Jaya, cetakan pertama tahun 1986. Terima kasih kepada semua subscriber Insan Dongeng yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Pertengahan tahun 1941, Perang Dunia II sedang berkobar, melanda seluruh daratan Eropa sampai ke Afrika Utara. Misi Yohisawa yang datang ke Batavia atau Jakarta untuk berunding dengan pemerintah Hindia Belanda di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Tjarda van Starkenborg Stachouwer mengalami kegagalan. Mereka yang berkecimpung dalam dunia politik telah memperkirakan timbulnya sesuatu yang tak diharapkan dari pihak Jepang, dan tampaknya pemerintah Hindia Belanda pun telah siap-siap menghadapi kemungkinan itu. Tampak kesibukan-kesibukan di pihak militer di bawah pimpinan Jenderal Baron Scott, seorang prajurit berbakat dengan reputasi kemiliteran yang sangat cemerlang. Tapi untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Baron Scott mati terbakar bersama pesawat terbang yang ditumpanginya. Ada desas-desus karena sabotase, sebab pihak Jepang menyadari kemampuan Jenderal Indo-Belanda itu. Sebagai penggantinya diangkat Jenderal Tervoorten, seorang Belanda totok, sebagai panglima. Entah apa alasannya, banyak orang yang menyaksikan kemampuannya menghadapi serangan Jepang jika hal itu terjadi. Di kalangan rakyat pun yang mengerti sedikit-sedikit tentang keadaan ketika itu, banyak yang mempergunjingkan kemungkinan serangan Jepang ke Hindia Belanda. Ada seorang tua mengatakan bahwa tentara Hindia Belanda akan kalah pasti, katanya. Yakinkah Bapak? Tanya saya. Yakin. Berdasarkan ramalan, kalau tak salah Kiai Haji Hasan Mustofa almarhum. Saya heran mendengar kata-kata orang tua itu. Waktu itu saya masih menyaksikan kekuatan angkatan perang Jepang dibanding dengan angkatan perang negara-negara barat yang sering dipublikasikan kemampuan tempurnya, seperti Royal Air Force, Angkatan Udara Kerajaan Inggris, dan terutama angkatan perang Nazi Hitler yang ketika itu sedang merajalela dengan Blitzkrieg atau gerak cepatnya dan menggemparkan seluruh dunia. Sedangkan Belanda bersekutu dengan Inggris dan Amerika Serikat. Yang terdengar tentang Jepang ketika itu ialah kemampuannya memproduksi barang-barang murah yang terjangkau oleh daya beli rakyat kecil, walaupun dengan mutu sekali pakai. Jadi mutu angkatan perangnya pun tak akan jauh berbeda dengan mutu hasil produksi industrinya. Demikianlah pikiran saya ketika itu. Kakak saya yang bekerja di DVO atau Departemen Peperangan sering tak pulang karena kesibukan-kesibukan di kantornya. Makin jelaslah bahwa bahaya dari pihak Jepang telah diperhitungkan oleh angkatan perang Hindia Belanda. Menjelang akhir tahun 1941, Pearl Harbor, pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Filipina, diledakkan oleh tentara Jepang. Dunia yang sedang dilanda Perang Dunia II makin terguncang oleh peristiwa itu. Esok harinya, pemerintah Jepang secara resmi mengumumkan perang kepada pihak sekutu, Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda, yang diperkirakan selama ini telah menjadi kenyataan. Tiap hari koran-koran memberitakan perjalanan perang Pasifik yang tampaknya dijagoi oleh tentara Jepang. Indochina, Birma direbut dan diduduki.
Kemudian menyusul Filipina. Dalam waktu yang sangat singkat seperti blitzkriegnya Hitler dan di daratan Eropa, mengagumkan sekaligus mengerikan. Orang mulai yakin akan kehebatan angkatan perang Jepang itu. Negara-negara barat pun mungkin mulai sadar bahwa bangsa Asia tak lagi boleh diremehkan dan harus mulai diperhitungkan kehadirannya dalam kancah politik dunia. Saatnya bagi mereka untuk melupakan pikiran usang bahwa bangsa Asia tak lebih dari sapi perah yang dapat dimanfaatkan susunya dengan imbalan segenggam 2 genggam rumput. Nyatanya manusia-manusia kecil yang diisyaratkan dengan burung puyuh dapat membadai di atas lautan Pasifik, melaju ke selatan dengan gerakan kilatnya tanpa dapat dihadang oleh kekuatan angkatan perang sekutu. Jelaslah sudah bahwa mereka melaju ke Kepulauan Hindia Belanda. Gerakan militer makin tampak meningkat, kantor-kantor dan instansi-instansi penting dijaga oleh serdadu KNIL. Rakyat mulai disibukkan dengan latihan cara-cara menyelamatkan diri dari serangan udara. Di mana-mana orang membuang lubang perlindungan, juga di halaman kantor-kantor. Tiap orang dibagi sepotong karet sebesar kue waffle untuk digigit jika ada pemboman, agar lidah tak tergigit, kata petugas yang membagikannya. Insinyur Levenbeck, kepala laboratorium telegraf dan telepon tempat saya bekerja, ditugaskan membuat kantor di bawah tanah di halaman THS atau Sekolah Tinggi Teknik, sekarang ITB, untuk Departemen Marin yang akan diungsikan dari Batavia. Saya diberi tugas mencari pekerja sebanyak-banyaknya olehnya yang akan dikerahkan menggali tanah untuk keperluan tersebut. Mula-mula sulit juga karena ketika itu kebetulan musim bersawah. Tapi setelah mereka tahu berapa upahnya, berduyun-duyunlah orang mendaftarkan diri. Pekerjaan raksasa itu akan dilaksanakan 24 jam sehari. Saya katakan pekerjaan raksasa karena seluruh departemen marine harus dapat masuk dalam lubang itu. Bayangkanlah, menurut rencana bagian pengetikan saja harus dapat menampung 900 meja tik, belum bagian-bagian lain tentunya. Waktu yang 24 jam itu dibagi 3 kelompok waktu. Kelompok pertama dari pukul 6 sampai pukul 14, kedua pukul 14 sampai pukul 22, dan kelompok ketiga pukul 22 sampai pukul 6 pagi. Dengan upah yang bertingkat pula 60 sen, 70 sen, dan 80 sen. Padahal ukuran waktu itu upah kuli cangkul 15 sen sehari dengan ukuran biaya hidup inlandara atau penduduk asli yang tarifnya di bawah biaya hidup anjing Belanda. Ini adalah pemeo orang-orang Belanda kolonial di masa itu. Ketika itu harga beras antara 4 dan 5 sen tiap kilogram. Upah yang melonjak 4 sampai 5 kali lipat itu menunjukkan betapa royalnya pemerintah mengeluarkan uang untuk biaya perang. Tukang es, tukang cendol, kusir, tukang sayur, bahkan banyak sopir oplet yang mendaftarkan diri sebagai tukang gali. Sampai beratus-ratus orang banyaknya. Tapi sampai bala tentara Jepang masuk dan menduduki Hindia Belanda, pekerjaan itu tak pernah selesai. Dinas luar kantor telepon Bandung, termasuk laboratorium tempat saya bekerja, makin sibuk. Harus memasang saluran-saluran telepon baru dan telex untuk kepentingan militer. Mobil angkutan dilipat gandakan jumlahnya, termasuk mobil-mobil tua yang telah bertahun-tahun nongkrong di belakang kantor sebagai besi tua. Direparasi kilat asal jalan langsung dikaryakan. Semua karyawan yang mempunyai surat izin mengendarai atau SIM dimobilisasikan, termasuk saya yang bernasib buruk mendapat besi tua. Sebuah mobil berkap tenda. Seorang pembantu pandai besi dari bagian perbengkelan ditunjuk sebagai kenek saya, seorang pemuda asal Cililin yang menurut katanya baru sekali itu naik mobil. Besi tua itu sangat menjengkelkan, menutup pintunya harus dibanting keras-keras sehingga dengan demikian pintunya yang lain terbuka karenanya. Pintu ini dibanting, pintu yang tertutup tadi terbuka kembali. Begitulah seterusnya.
sehingga di samping menyetir harus membanting-banting pintu bergiliran dengan si kenek. Siapa yang tak jengkel? Tapi lama-lama geli juga deru mesin yang gemuruh ditimpah irama bunyi pintu kiri kanan. Grrr, bluk, bluk, grrr, bluk, bluk. Dengarlah lagu ciptaan Beethoven, kataku. Sekenek melongo tak mengerti. Jalan-jalan di kota Bandung menjadi sangat sibuk oleh kendaraan-kendaraan militer. Yang paling ditakuti ialah konvoi truk yang setahunya dikemudian oleh gadis-gadis Indo-Belanda siswa HBS atau SMA zaman Belanda dengan seragam serba hitam. Kadang-kadang sampai 100 truk sekali lewat dengan kecepatan tinggi. Lampu merah di perempatan-perempatan tak berarti apa-apa bagi mereka. Tampaknya mereka diberi wewenang untuk menguasai jalan, juga untuk menabrak apa saja yang melintas di hadapan mereka. Karena itu mereka dijuluki orang setan-setan cantik. Memang cantik-cantik gadis-gadis Indo itu, kulitnya yang kuning langsat, tampak makin manis karena seragamnya yang hitam itu. Tugas mereka mengangkut batu dari Dayeuhkolot ke THS untuk pembangunan kantor di bawah tanah yang dikatakan di atas. Pernah sebuah delman tertabrak di perempatan Tegal dekat laboratorium radio. Kudanya mati seketika, delmannya ringsek, kusirnya terlempar dan luka berat. Konvoi melaju terus tanpa menghiraukan korban. Polisi lalu lintas dan Camat Tegalega turun tangan setelah si kusir diangkut ke rumah sakit Immanuel. Camat dan polisi menghitung jumlah kerugian si korban, harga kuda, delman baru, ongkos perawatan dan uang kaget dihitung seluruhnya. Peristiwa itu terjadi pukul 11 dan pukul 12. Sejam kemudian uang sebanyak yang diminta telah dibayar oleh DVO dan langsung diserahkan oleh camat kepada keluarga korban. Tiada aturan yang berbelit-belit, tiada birokrasi dan sebagainya. Seorang sopir oplet yang mobilnya menderita sesak napas berkata dengan kelakarnya, "Aku ingin melamar menjadi korban mereka, biar mobilku diganti dengan yang baru." "Bagaimana kalau kamu langsung mati?" tanya temannya. "Ku tarik kembali lamaran itu nanti." Hari ke-7 sejak masuk dinas angkutan, hampir pula saya menjadi korban setan-setan cantik itu. Saya mendapat tugas mengangkut isolator semobil penuh ke pangkalan udara Andira. Begitu masuk perempatan kira-kira 10 meter sebelah kananku, konvoi meluncur dengan kecepatan yang mengerikan. Untung sekali besi tua asuhanku masih mampu dipacu melalui perempatan itu. Jika tidak, entah di mana saya sekarang, padahal anakku yang pertama sedang dalam kandungan 7 bulan ketika itu. Entah terbang kemana semangatku ketika itu. Kerongkongan terasa kering begitu masuk ke halaman kantor. Ketika akan membelok ke arah laboratorium, tiba-tiba mobil Tahir menyeruduk keluar. Saya banting setir dan drak! Besi tuaku menabrak pintu gerbang. Si Tahir tertawa geli. Ijerman Belanda krempeng kepala bagian angkutan datang tergopoh-gopoh. Ia kepala kantor telepon Banjarmasin yang melarikan diri ke Bandung. Padahal bala tentara Jepang entah masih di mana ketika itu. Belanda cengeng, penakut, ejek teman-temanku di belakangnya. Sangat marah ia tampaknya, mukanya yang pucat menjadi merah padam. Kod perdom, kegabah sekali engkau, inland, katanya ketus. Tapi ditelannya kembali kata inlander yang telah terlanjur keluar separuh. Hatiku sakit bukan main. Belanda-Belanda di lingkungan kantor telepon dan laboratorium, tak ada yang pernah berkata sekasar itu. Tapi rupanya sekrempeng ini telah terbiasa demikian di Banjarmasin. Saya turun dari mobil sambil membanting pintu, langsung mendatanginya. "Tuan Ijerman yang terhormat," kataku sambil menatap mukanya. "Sudahkah Tuan mendengar berita bahwa bala tentara Jepang telah mendarat di Pulau Natuna? Saya membacanya tadi dalam AID." AID itu adalah harian umum Hindia. Tiba-tiba muka Tuan Ijerman, si krempeng itu, menjadi pucat kembali. Tampaknya ia mengerti maksud kata-kataku bahwa Jepang makin mendesak.
Sebentar lagi seluruh Hindia Belanda akan dikuasainya dan selanjutnya tak seorang pun Belanda yang akan berani melontarkan kata-kata verdome dan inlander kepada bangsa Indonesia. Datanglah Tuan Samjun menghampiri kami. Ia adalah atasanku yang kedua di bawah Insinyur Levenbeck yang di awal masa kemerdekaan diangkat menjadi HPTT, pejabat tertinggi dalam dinas PTT seluruh Indonesia. Baik Insinyur Levenbeck maupun Insinyur Harkema dan Insinyur Brasma sangat hormat kepadanya karena kemampuan dan kepandaiannya dalam bidang teknik melebihi insinyur-insinyur Belanda itu. "Ada apa?" tanyanya. Ku sampaikan kepadanya apa yang terjadi. "Tuan Ejerman," katanya lirih seperti biasanya sehari-hari. "Harap Tuan maklum bahwa sikap Tuan itu sangat menusuk perasaan bangsa kami, pemilik tanah air yang Tuan namakan Hindia Belanda. Saya sarankan kepada Tuan untuk mulai belajar merendah. Mudah-mudahan ada faedahnya bagi Tuan di masa yang akan datang." Saya dan sekerempeng maklum akan makna yang mendalam dari kata-kata Tuan Samjun itu. Saya langsung teringat akan peristiwa Supono Ponville ketika Hitler mulai mencaplok kiri kanan di daratan Eropa. Tuan Supono adalah kepala biro administrasi kantor telepon dan Ponville kepala dinas luar. Kejadiannya di kantor administrasi. Tuan Lopulisa, kepala dinas distrik, hadir juga dengan boneka unyilnya. Ponville yang Belanda totok itu tergelincir lidah mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan Tuan Supono sebagai bangsa Indonesia. Kebetulan juga ia itu anggota Parindra atau Partai Indonesia Raya. "Tuan Ponville," katanya, "hentikanlah sikap angkuh Tuan itu di sini. Belanda adalah Tuan dan yang dipertuan, tapi di Eropa. Jika Hitler mulai bergerak ke negeri Belanda, takkan menghabiskan waktu sehari. Merah putih biru akan berganti dengan swastika." Ponpel pucat mukanya. Tuan Lopulisia putra Manado memainkan boneka unyilnya. Hei, Herr Hitler, jangan menjewer telingaku." Kami orang-orang bawahan sangat cemas menyaksikan peristiwa yang tegang itu. Untunglah Ponville lekas menyadari kesalahannya. Ketika itu juga ia minta maaf. Peristiwa Samjun Ejerman sampai pula kepada Insinyur Levenbeck yang langsung menyampaikan kepada Insinyur Chung Ting Fong, kepala kantor telepon. Esoknya dan seterusnya si Ejerman yang lancang itu menghilang, entah dilempar kemana ia. Rupanya kedua insinyur itu berpendapat bahwa sikap macam itu dapat menimbulkan perpecahan di kalangan pegawai. Padahal persatuan dan suasana damai sangat diperlukan demi kelancaran kegiatan yang makin meningkat dalam menghadapi serangan Jepang yang sedang mengancam. Kegiatan militer makin meningkat, kecelakaan lalu lintas makin sering terjadi. Istriku yang sedang hamil sangat khawatir tampaknya karena saya, suaminya, tiap hari terlibat dalam kesibukan lalu lintas di jalan. Hal ini kusampaikan kepada Insinyur Levenbeck dan Tuan Samjun. Mereka maklum tampaknya. Saya dialih tugaskan melayani telex yang menghubungkan Pelabuhan Cilacap dan Tanjung Priuk. Tempatnya di kantorku. Kami bertiga, saya dan 2 orang teman, bergilir tiap 6 jam. Tugas di sini jauh lebih enak daripada di dinas angkutan dan ada pula basah-basahnya. Diantar jemput dengan mobil militer oleh sopir prajurit KNIL yang sangat berdisiplin. Untuk masuk dinas tengah malam pun tak pernah terlambat, selalu tepat. Selama tugas diperbolehkan memesan minuman dari bufet tanpa bayar, minuman apa saja semaunya, sekenyangnya, kecuali minuman keras, kopi, susu, coklat, limun, dan sebagainya. Makanan dikirim langsung dari DFO. Tiap kali dinas 1 lusin kuetar Bogerzien seharga 3 gulden rupiah. Bayangkanlah dengan uang sebanyak itu orang dapat membeli 60 kg beras, alangkah royalnya. Waktunya habis pemirsa, dicukupkan sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.